bisa diolah. Jadi pada intinya ada 4 jenis yang saya bagikan untuk bisa dijadikan sebagai peluang. Hai teman-teman, dimanapun Anda berada, saya di sini, kalian di sana, tetapi tetap sama-sama untuk selalu optimis dalam melakukan sesuatu hal yang berkaitan dengan bisnis. Karena saat ini teman-teman sedang kembali mengikuti berita bisnis Cahayahon, yaitu Baby Cahayahu. Oh, come on. Di Baby Cahayahu ini ada hal-hal yang penting untuk bisa diikuti secara bersama-sama pada suatu pemberitaan dengan metode pusaran bisnis. Karena Yahon Channel dibangun untuk menceritakan beberapa pengalaman, bentuk tips, serta edukasi yang selalu konsisten terhadap pemberitaan mengenai motivasi diri pada motif bisnis. Adapun hal yang ingin saya sharekan kepada teman-teman, tetapi sebelumnya jangan lupa untuk di-like, subscribe, dan tekan lonceng notifikasi. Teng tong, teng tong. Tujuannya agar channel ini selalu bisa memiliki semangat agar pada waktu tertentu meng-share video-video yang berkaitan dengan bisnis, yaitu tidak lain di program Baby Cahayahu, berita bisnis Cahayahon. Oh, come on. Topik singkat yang ingin saya bagikan adalah suatu hal yang berkaitan dengan ide bisnis bagi kalian yang tinggal di pedesaan, yang juga tidak kalah penting, ya, bisnis. Jadi saya tertarik untuk meng-sharekan kepada siapapun, teman-teman dimanapun Anda berada, yang selalu mengikuti Baby Cahayahu, agar ini bisa menjadi pendapat baru, menjadi ide baru untuk dilaksanakan. Yaitu yang pertama, bisa melakukan hal yang berkaitan dengan tanaman pangan. Jadi kemungkinan di sini teman-teman bisa menjadi suatu bertindak, yaitu trading daripada padi. Membeli padi kepada si penanam, dan setelah sudah dikelola menjadi beras, bisa dijadikan ini sebagai bahan trading daripada teman-teman. Jadi peluangnya yang pertama berkaitan dengan padi. Yang kedua, melirik bisnis ubi. Kenapa demikian? Karena ubi ini selain bisa dibeli kepada petani, membantu petani, juga ini potensinya sungguh dan peluangnya sangat baik. Karena ubi ini juga digemari oleh siapapun, bukan hanya di pedesaan itu, tetapi bahkan di luar pedesaan pun
yang berkaitan dengan ubi sungguh peluangnya baik untuk bisa dikerjakan. Yang ketiga, kacang tanah. Jadi berbisnis kacang tanah ini sungguh berpeluang besar. Tadi saya katakan selain membantu petani dengan melakukan pembelian daripada hasil kacang tanah itu kepada petani, yang tidak kalah penting juga bisa diolah, digoreng, melakukan penambahan resep, bisa dikemas di plastik, dan itu juga bisa dijual secara online ketika memang ada case untuk mengelola daripada kacang tanah ini. Tetapi kalau hanya sekedar trading, cakaplah untuk bisa berhitung berapa harga daripada petani dan berapa harga setelah ini dijual. Pada dasarnya ini adalah peluang bagi teman-teman yang ingin mengembangkan bisnis di pedesaan. Yang keempat, singkong. Ini lebih luas lagi. Selain menjual singkongnya ketika dibeli dari petani, dijual, itu juga laku. Dibuat keripik, apalagi dimasak, dijadikan kue. Seperti saya senang itu menyantap seperti bahasa umumnya itu kue singkong, itu sungguh enak sekali, dan banyak bentuk lain yang bisa diolah. Jadi pada intinya ada 4 jenis yang saya bagikan untuk bisa dijadikan sebagai peluang melakukan bisnis di pedesaan itu. Tadi yang pertama adalah padi, yang kedua itu ubi, yang ketiga kacang tanah, dan yang keempat singkong. Dan kalau memang agak sedikit ada tanah kosong daripada teman-teman, lebih baik lagi kalau tanaman pangan ini bisa dilakukan sendiri dan hasilnya dikelola sendiri dan hasilnya bisa dijual sendiri, itu lebih bagus lagi. Tetapi ketika mungkin teman-teman tidak punya tanah lebih untuk mengelola daripada keempat jenis daripada tanaman pangan ini, mungkin sikap yang tepat adalah menjadi trading, menjualnya, ataupun mengemasnya, mengelolanya dengan baik sehingga menjadi makanan. Itulah yang saya beritakan kepada teman-teman. Tentu ini adalah peluang baik di pedesaan. Maka dengan itu saya akan mengakhiri pemberitaan ini, dan ikuti terus Yahon Channel, yaitu program Baby Jayahu, berita bisnis cara Yahon.